Yudas menjual Yesus karena konsep mesianik yang salah. Jadi pandangan ini mengatakan tidak. Yudas menjual Yesus bukan karena masalah duit. Ya. Alasannya begini. Kalau Yesus itu dikejar dan dicari oleh imam besar, Yesus itu target man-nya. Yudas tidak sebodoh itu untuk menjual orang yang menjadi target man dengan harga serendah itu. Kalau Amerika cari Osama bin Laden, coba bayangkan berapa harga yang ditawarkan. Cari itu bom Bali dulu tuh ya, Nurdin M. Tok dan kawan-kawan itu berapa duit yang ditawarkan. Yesus ini menjadi target para imam untuk diselesaikan. Dan mestinya Yudas tidak sebodoh itu untuk hanya meminta uang sedikit. Mestinya mahal. Tapi ada yang bilang, ya walaupun sedikit, namanya orang sudah cinta uang, sedikit pun dia sikat. Seperti kata Amsal, ya, untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang rela buat pelanggaran walaupun hanya sekerat roti. Keuntungannya sedikit, tapi pelanggaran dibuat. Terjemahan Indonesianya, ya, ada juga hakim yang mau berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Pandangan ini juga mengatakan, kalau memang Yudas jual Yesus karena uang, mengapa belakangan kok buang uangnya? Di Matius 27, ya. Lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kalau memang buat cari uang, kenapa kembalikan? Tapi jawabannya mungkin karena sudah menyesal. Tapi jelas pandangan ini mengatakan bukan karena uang. Kenapa? Begini, sebelumnya sudah saya jelaskan. Semua murid Yesus berasal dari Galilea. Yudas satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Karena dari Iskariot. Waktu itu, semua wilayah itu menjadi provinsi Romawi. Galilea itu provinsi nomor 2. Tapi Yudea itu provinsi nomor 1. Berarti murid yang lain itu dari provinsi kelas 2. Yudas itu dari provinsi kelas 1. Dan Barclay memberikan pendapat bahwa Keriot asalnya Yudas itu di Yudea itu adalah pusatnya partai garis keras Yahudi namanya Selot. Partai Selot itu adalah partai, nanti kalau kita lihat baca sejarah, kenapa sampai Yerusalem hancur tahun 70 dibasmi oleh orang Yahudi, orang Romawi, sampai Bait Allah hancur semua itu semua gara-gara orang Selot. Orang Selot itu partai garis keras, mungkin FPI-nya Yahudi. Ya. Mereka itu semua orang Yahudi menantikan Mesias. Sejak kapan mereka menantikan Mesias? Sejak mereka dibuang di Babilonia, Irak sana. Dalam rangka menantikan pulangnya mereka, nabi-nabi bicara tentang akan datang Mesias yang beri kelepasan, Kristus yang akan beri kelepasan. Jadi mereka sudah bayangkan kalau Kristus atau Mesias datang, Mesias itu akan menolong mereka, mengusir orang Roma. Soalnya mereka sudah terlalu capek dijajah oleh bangsa lain. Bayangkan, habis dijajah oleh Asyur, pindah ke Babilonia. Habis dijajah oleh Babilonia, lalu datang Media Persia. Habis Media Persia, ganti Yunani. Habis Yunani, ganti Romawi. Kok terus saja di bawah bangsa lain? Kapan? Kalau Mesias datang, Mesias akan membasmi seluruh penjajah, membawa Israel sebagai pioner atau pemimpin dunia. Mereka harap Mesias begitu. Karena itu kalau sampai ada orang yang menonjol dalam masyarakat, ini jangan-jangan dia. Makanya Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun, mulai berkhotbah, banyak orang sudah tertarik kan? Maka para imam itu utus. Tanya, engkaukah dia? Apakah engkau Mesias? Karena Yohanes cukup karismatik. Jadi pokoknya siapa saja menonjol dalam masyarakat, langsung curiga, itu Mesias. Yohanes menonjol, mereka datang. Engkaukah Mesias itu? Yohanes bilang, membuka tali kasutnya saya tidak layak. Saya pikir Yohanes orang rendah hati ya. Kalau semua orang sudah harap Mesias, lalu melihat Yohanes karismatik, engkaukah Mesias itu? Lalu Yohanes bilang, engkau sendiri mengatakannya. Oh, sudah selesai. Dia akan dinobatkan jadi Mesias. Sudah tahu ada ayat di mana mereka mau habis Yesus bikin banyak mujizat, mereka mau paksa Yesus jadi raja. Kenapa ini Mesias? Dari semua orang itu mengharapkan Mesias, tapi mayoritas orang Yahudi mengharapkan Mesias politis. Hanya kaum minor yang punya prinsip Mesias rohani. Salah satu kaum minor itu adalah orang tua Simeon dan Hana. Yang waktu lihat bayi Yesus, dia memuji Tuhan, sekarang mataku telah melihat keselamatan. Roh Kudus beritahu dia akan melihat Mesias. Dia sekarang terbit terang dari Israel untuk bangsa-bangsa. Dia kaum minor melihat Mesias rohani. Tapi semua Mesias politis. Semua Mesias politis. Jadi, kalau Yudas berasal dari sana, kemungkinan Yudas ini punya pengaruh Selot besar. Maka Yudas pasti ikut Yesus dengan harapan Yesus akan membasmi ini penjajah Roma semua. Dan bayangkan kalau Yesus sudah jadi basmi penjajah Roma, Yesus akan naik pada puncak kekuasaan. Kalau Yesus jadi raja, 12 orang jadi apa? Kabinet ini. Ini kabinet ini. Sebelum itu terjadi, Yakobus dan Yohanes sudah tahu. Maka kasih tahu mamanya, bujuk Yesus. Kalau engkau sebagai raja, izinkan anakku satu di kiri, satu di kanan. Semua menginginkan. Hanya Yakobus dan Yohanes keduluan. Maka marahlah ke 10 murid yang lain. Kenapa marah? Karena mereka juga mau. Ya kan?
Jadi bayangkan murid-murid ini masih punya konsep Mesias politis. Sampai Yesus mau naik ke surga pun pikirannya masih sama. Ya kan? Waktu Yesus mau naik ke surga mereka bilang, Guru, Tuhan, kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus bilang, kapan itu urusan Tuhan. Kau pergilah ya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadi konsepnya Mesias. Nah, tapi untuk Yudas pengaruhnya lebih besar. Karena dia datang dari provinsi kelas 1. Pengaruh Selot. Jadi Yudas ini kelihatannya ikut Yesus dengan tujuan politis. Tapi sepanjang 3 tahun ikut Yesus, ada gejala Yesus melawan Roma? Tidak ada. Ada gejala dia melakukan pemberontakan? Padahal masa sudah banyak ini. Yesus ini bukannya usir Roma, malah usir setan. Ya kan? Urus orang sakit, orang miskin, orang lapar. Kapan gerakan politisnya? Kayaknya Yesus ini kalau begini-begini nggak bergerak. Yesus harus diperhadapkan pada satu situasi. Diam, mati, atau serang. Jadi bagaimana? Jual dia. Jual dia pasti akan ditangkap. Dan kalau ditangkap, dia tidak mungkin berdiam diri. Kalau tangkap dia akan berikan perlawanan. Kalau dia berikan perlawanan, seluruh pengikutnya itu akan bangkit. Maka revolusi terjadi. Jadi Yudas mau menempatkan Yesus pada posisi yang dia inginkan. Dan itulah sebabnya uang itu hanya sebagai basa-basinya saja. Makanya 30 keping perak no problem lah. Karena bukan tujuannya uang. Tujuannya menaruh Yesus pada posisi supaya dia bergerak. Supaya revolusi terjadi. Dan dia jual Yesus. Harapan dia setelah jual Yesus, Yesus akan bangkit dan melawan. Bukannya melawan, malah serahkan diri. Dan keputusannya disalibkan. Dia lawan? Tidak. Yudas salah perhitungan. Yudas salah langkah. Dan Yesus akhirnya dihukum. Diputuskan hukum mati. Dalam penyesalan yang hebat. Dan kekalutan karena salah langkah. Dia akhirnya pergi menggantung dirinya. Dia menjual Yesus bukan karena benci Yesus. Dia jual Yesus bukan karena mau cari uang. Dia jual Yesus hanya mau supaya Yesus seperti yang dia inginkan. Tapi ternyata Yesus tidak seperti yang dia inginkan. Yang dia tidak sadar. Kenapa Yesus menyerahkan diri? Karena Mesias harus mati. Mesias harus mati itu tidak pernah dimengerti oleh semua orang Yahudi. Makanya Yesus beritakan Mesias akan mati. Tiba-tiba Petrus bangun. Dan dia menegur Tuhan. Kiranya Allah akan menjauhkan itu daripada engkau. Karena tidak ada dalam pikiran orang Yahudi mana Mesias akan mati. Semua akan pikir Mesias akan menang lawan Roma. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kesalahan Yudas adalah dia ingin memanfaatkan Yesus untuk ambisi-ambisi pribadi dan ambisi-ambisi politisnya. Hari ini ada banyak orang ikut Tuhan, tapi seolah-olah ikut Tuhan. Bukan ikut maunya Tuhan, tapi dia mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ada banyak orang melayani Tuhan untuk kepentingannya. Ada banyak orang ikut Tuhan memanfaatkan Tuhan supaya kaya. Memanfaatkan Tuhan supaya sukses. Memanfaatkan Tuhan supaya sembuh. Memanfaatkan Tuhan supaya populer. Yang model begini kalau dekat pilkada biasa banyak. Ya. Sejarah mencatat betapa cita-cita dan ambisi pribadi kalau dipaksakan dengan menghalalkan segala cara akhirnya hanya mengundang tragedi. Ya. Karena itu jangan pernah mencoba membuat Yesus seperti yang kau ingini, tapi membuat dirimu seperti yang Yesus ingini. Ya. Barclay bilang begini, tragedi Yudas adalah bahwa dia menolak untuk menerima Yesus sebagaimana adanya. Dan mencoba untuk membuat dia menjadi seperti yang ia inginkan. Kita tidak pernah bisa menggunakan dia untuk tujuan-tujuan kita. Kita harus tunduk untuk digunakan untuk tujuan-tujuannya. Tragedi Yudas adalah tentang seorang yang mengira bahwa dia lebih tahu dari Allah. Menyedihkan memang kalau ini kemungkinan benar. Ada 2 kemungkinan mengapa Yudas jual Yesus. Pertama karena uang, dan kedua karena motif yang baru saja saya jelaskan. Kita mungkin tidak tahu pasti mana yang benar. Tapi di antara kemungkinan-kemungkinan ini kita bisa menarik pelajaran penting seperti yang diberikan oleh Barclay. Kita bisa saja merasa jijik terhadap Yudas. Akan tetapi marilah kita memikirkan kembali ketamakan, iri hati, ambisi, keinginan dominan untuk hidup dengan cara kita sendiri. Berbedakah kita dengan Yudas? Inilah hal-hal yang membuat Yudas mengkhianati Yesus. Dan inilah hal-hal yang masih bisa membuat orang pada masa kini mengkhianatinya. Karena itu ikut Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Lagu tua yang mau katakan saya ikut Tuhan, terserah Tuhan mau bagaimana pada saya. Bukan terserah saya. Karena saya yang ikut Tuhan. Bukan Tuhan yang ikut saya. Hari ini orang beragama. Tapi seolah-olah Tuhan harus ikut dia. Tuhan harus layani dia. No. Kita yang ikut Tuhan. Kita yang layani dia. Tuhan memberkati kita. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik.
Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Ezra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Ezra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Ezra Soru.